Halo Cyber Friends, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi di Cybertrend Chit Chat Podcast bersama saya, Ram, selaku host di episode Chit Chat kali ini. Akhirnya ya, Cybertrend Chit Chat kembali lagi di tahun 2023. Pastinya dengan tema baru, konsep baru, dan juga narasumber-narasumber baru. Nah, seperti episode kali ini, di tengah-tengah saya sudah kehadiran salah satu narasumber. Beliau adalah bagian dari Smart Cyber, dan saya juga kagum dengan beliau karena selain beliau praktisi di Cybertrend, beliau juga seorang akademisi yang sedang belajar sedang studi S3 di negara Korea, yaitu tepatnya di Pukyong National University. Dan gelarnya juga bukan main-main ya, gelarnya di S2. Dia di S2 dan juga S3 di sana, di mana S2-nya adalah Master of Engineering Physics dan S3-nya adalah Doctor of Philosophy Industrial Data Science. Aduh, ini baca titelnya aja udah bikin pusing ya, apalagi studinya gitu. Nah, langsung aja kalau gitu kita langsung menyapa Mas Gian. Halo Mas Gian. Halo Mas Ram. Apa kabar nih Mas Gian? Alhamdulillah baik. Dan juga Mas Ram juga sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, mungkin Mas Gian bisa memperkenalkan diri dulu ya ke penonton Cyber Friends. Oke, halo teman-teman Cyber Friends. Mungkin aku coba juga kenalan ya. Mungkin aku namanya Gian Antariksa, masih belum ganti. Terus kalau dari sekolah saya S3 benar yang tadi diceritain sama Mas Ram di Industrial Data Science Engineering. Tapi masih ada tanggungan 1 semester lagi buat lulus. Jadi sekarang udah bisa dibilang jadi PhD candidate, tapi belum jadi doktor. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang saya juga bekerja ya masih jadi product data specialist di Cybertrend. Di sini jadi saya ngelakuin hal yang paralel ya, bisa dibilang kurang lebih sekolah sama ini Mas, kayak sekolah sama di Cybertrend. Iya benar-benar. Ya, itu luar biasa sih Mas. Maksudnya itu pasti akan sangat-sangat susah juga kan. Nah, makanya terima kasih tapi sebelumnya Mas Gian sudah memperkenalkan diri. Dan terima kasih sudah datang ke acara Cybertrend Chit Chat Podcast kita di episode di the first episode kita di tahun baru ini ya. Mantap. Nah, tadi kan Mas Gian juga udah bilang ya bahwa emang Mas Gian selain Smart Cyber bekerja di Cybertrend, Mas Gian juga study S3 gitu. Nah, gimana sih rasanya Mas kerja sambil kuliah S3 lagi dan di negara Korea gitu? Dan berarti Mas Gian kan juga work from Korea kan? Itu gimana sih Mas rasanya, keseruan dan tantangannya tuh apa aja? Mungkin kalau dari tantangan ya, biasanya kalau orang kan kerjanya dari jam 9 sampai jam 6 lah ya. Mungkin kita kalau karena di Korea lebih tambah 2 jam gitu ya. Jadi Lebih cepat sana. lebih cepat sana 2 jam. Jadi aku harus ngerjain kerjaanku yang di Korea 2 jam sebelumnya, sebelum masuk jam kantornya Cybertrend gitu. Dan kemudian juga kerjaan di Cybertrend itu juga harus sudah selesai sebelum jam di Korea nambah 2 jam lagi gitu kan. Jadi beda tambah ekstra 4 jam berarti ya. 4 jam gitu. Mungkin kayak gitu sih ngebagi waktunya kalau aku ya. Kalau keseruannya banyak sih. Jadi karena ini paralel ya. Jadi bisa dibilang hubungannya cukup banyak gitu. Yang di Cybertrend kerja jadi product data specialist, yang di sana S3-nya di business analytics. Jadi sama-sama bikin produk. Kadang-kadang ilmu yang ku bawa dari Indonesia ini kita ketemu klien ya kan, ide-ide dan masukannya bisa aku bawa di sana juga. Dan begitu juga sebaliknya, di sana ada penemuan baru atau ada eksperimental baru bisa aku bawa juga ke Cybertrend. Sebenarnya ya itu yang jadi keseruannya sih, banyak hal-hal baru yang bisa aku implementasikan di sini dan juga di sana. Oke. Terus ada feeling homesick nggak Mas? Homesick ya, kalau homesick pasti sih ya. Pasti ya. Pasti karena di sana kan apa ya namanya ya, rata-rata orang banyak ngerjain hal yang individual di sana ya. Di sini kan emang banyak orang-orang yang istilahnya sering main, nongkrong, ngobrol gitu kan. Jadi ya kalau dibilang homesick ya aku homesick sama culture yang kayak gitu sih. Di Indonesia tuh fun banget buat ngobrol gitu sih. Karena emang perbedaan ini ya, culture ya. Iya, betul. Ya orang Indonesian people dan juga Korea. orang Korea ya. Oke, itu sebenarnya general. Nah, ini kan kalau aku lihat dari CV-nya Mas Gen ya, ini Mas Gen lagi S3. Ini menarik sih.
lagi ambil Doctor of Philosophy Industrial Data Science. Ini bacanya aja langsung pusing ya. Ini ngapain sih Mas sebenarnya Mas? Doctor of Philosophy Industrial Data Science tuh secara bahasa gampangnya tuh ngapain gitu? Apa yang Mas study gitu kan? Oke, pertanyaan bagus. Kadang juga saya juga agak susah sih ngejelasinnya karena data science kan sebenarnya suatu teknologi yang terus berkembang gak sih? Iya. Jadi kayak metodenya ada baru lagi, ada baru lagi. Jadi kalau bisa dibilang zaman aku untuk belajar industrial data science engineering yang kayak gini itu masih kayak kerak-keraknya awalnya lah. Nah, pas kuliahnya udah habis ternyata banyak lagi metode-metode yang lebih advance gitu kan. Jadi banyak, kalau ditanya belajarnya apa, kalau zaman dulu masih ngebuka tentang apa itu machine learning gitu kan, kayak supervised learning, unsupervised learning, atau reinforcement learning. Nah kalau sekarang udah sampai tahap advance-nya tuh, kalau di kurikulumnya kayak udah transfer learning, terus apa implementasi di CNN, maksudnya computer vision gitu kan, atau NLP. Jadi udah lebih ke emphasize lah kurikulumnya. Jadi itu sih materi-materi yang dipelajarin di sananya. Udah data science filosofi lagi ya gitu. Kebayang nggak itu Cyber Friends gimana? Luar biasa ya, luar biasa berat. Tapi tadi yang Mas Gian bilang juga ada banyak keseruannya pasti. Apalagi ini juga inline dengan karir Mas Gian ya. Betul. Cybertrend juga sebagai seorang product data specialist. Oke, nah Mas Gian, langsung nih aku mau nanya soal kita kan juga terkait judulnya adalah revolusi data scientist ya di tahun 2023 karena ini masih awal-awal tahun nih. Biasanya orang-orang masih fokus buat resolusi gitu dan salah satunya change career ya. Nah, yang kita tahu itu kan data scientist itu sebagai the sexiest jobs di abad 21 ini. Nah, seiring dengan perkembangan data scientist yang semakin famous, populer, banyak juga kan bidang-bidang yang mungkin saya bilang sebagai orang yang awam itu kayak menyerupai ya, kayak misalnya data engineer, terus solution architect, terus business intelligence gitu. Nah, pertanyaannya, kira-kira itu emang pekerjaan yang emang masih scope dari data scientist atau emang itu sebenarnya mereka berbeda ya? Kalau pekerjaannya data scientist biasanya kadang-kadang merangkap jadi itu ya. Tapi kalau yang tadi Mas Ram bilang itu sebenarnya skup pekerjaan dari data science gitu loh. Oh, jadi payung besarnya sebenarnya data science ya? Sendiri, iya, data science sendiri. Nah, data science sendiri itu juga sebenarnya mempelajari tentang data engineering. Data engineering gimana cara kita bisa meng-query database atau table gitu yang lebih efisien gitu kan. Terus data scientist-nya sendiri itu rata-rata pekerjaannya itu bisa ngebangun model prediction yang tadi kita bilang di supervised learning, unsupervised atau reinforced learning. Dan itu juga toolsnya bisa pakai deep learning atau traditional machine learning gitu kan. Nah yang umum sih data scientist kayak gitu. Kalau di BI sendiri itu gimana cara kita punya teknik untuk menggambarkan dashboard ya biar bisa memberikan insight baru untuk company kan. Karena dari insight-insight itu kan sebuah company bisa buat revolusi lah gitu gambarannya gak sih. Kalau solution architect sendiri itu gimana cara kalau dibilang masuk scope data scientist kadang masuk kadang enggak, tapi seorang data scientist mungkin harus bisa untuk melakukan atau menjadi solution architect karena dia harus membuat rangkaian gitu ya untuk narik datanya dari table ke model terus ke dashboard itu dengan hal yang dengan optimal gitu loh. Jadi bisa dibilang kadang masuk tapi kadang enggak juga gitu loh. Jadi itu depends on what tuh? Apakah depends on dari company itu sendiri atau kebutuhan dari project itu sendiri? Kebutuhan dari project jadi kebutuhan dari project ya. Jadi emang sebenarnya kayak data engineer terus BI, data intelligence sama solution architect itu sebenarnya benar ya, masa masih dalam ruang lingkup payung besarnya adalah data science ya. Dan data scientist itu adalah salah satu profesinya ya. Betul. Tadi sama si data engineer dan lain-lain teman-temannya itu. Oke, menarik. Nah, terus nih Mas, skill apa nih yang wajib dimiliki oleh data scientist? Baik dia itu yang emang mau change karir ya ke data scientist yang berarti dia bukan backgroundnya dari IT atau dari mathematics atau fisika, maupun orang yang emang saat ini sedang berkecimpung di data scientist. Skillnya ya yang umum ya yang pasti programming ya pasti ya. Programming ya pasti ya. Terus dia tuh harus bisa mathematics
mathematics knowledge ya, mathematic knowledge ya. Harus masuk logikanya ya berarti Logikanya harus masuk. Terus yang ketiga itu seorang data scientist bakal kesulitan kalau cuma punya dua ini. Dia tuh harus punya domain knowledge. Domain knowledge dari suatu industrinya tersebut. Domain knowledge. Gimana tuh Mas maksudnya? Jadi kalau misalnya kayak kemarin kita bahas project sedikit nggak apa-apa lah ya, bahas project sedikit nggak apa-apa ya, biar lebih kelihatan gitu ya. Jadi ada study case-nya lah. Betul. Biar lebih ada study case-nya. Jadi kalau kemarin tuh ada project di petroleum gitu ya, kita harus ngedetect di mana sih posisi hidrokarbon gitu kan. Nah, kalau misalnya seorang data scientist nggak mempelajari di mana posisi hidrokarbon atau posisi batuan yang menampung hidrokarbon tadi atau oil gitu ya, dia nggak akan tahu apa yang harus dia cari. Dia cuma punya model matematik sama cara programming doang gitu. Jadi emang dia harus belajar dulu domain knowledge-nya di petroleum engineering itu, baru dia bikin modelnya. Kegeser nggak apa ya. Nah, domain knowledge sendiri. Nah, jadi kalau dia udah tahu nih apa yang mau dia cari gitu kan, tinggal dibikin logiknya. Nah, karakteristik dari batuan yang menampung minyak itu kayak gimana sih? Misalnya kan, porositasnya rendah. Porositasnya kalau rendah itu porositasnya tinggi. Kalau porositas tinggi itu dari range berapa sampai berapa gitu kan. Nah, itu baru dibikin model matematiknya, dicarilah gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, menarik nih. Berarti kan kalau tadi Mas Gian selain emang skill basic ya yang harus dimiliki sama si data scientist, itu harus juga memiliki domain knowledge ya. Exactly. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan domain knowledge itu? Apalagi ini kan juga yang tadi Mas Gian study case kan itu adalah industri perminyakan ya. Ya. Itu industri perminyakan karena bagaimana nih orang-orang yang emang mau jadi data scientist yang handal itu juga selain punya skill yang emang basic sebagai data scientist, dia juga bisa mengetahui si domain knowledge tersebut gitu di berbagai industri. Itu pertanyaan bagus juga. Jadi kita bisa sebenarnya dari pertanyaan itu ya, kita tuh bisa narik semua orang sebenarnya bisa jadi data scientist. Jadi kadang semua orang itu jadi kayak misalnya accounting. Orang yang accounting nih, dia punya kemampuan untuk ngebalancing kredit gitu kan. Financial report gitu ya, ngebalancing financial report. Dia punya domain knowledge di situ kan. Nah, dia bisa pakai ilmu itu dengan tinggal belajar programming sama advance matematiknya tadi. Nah, kali aja dia bisa menemukan kayak insight baru dari accounting gitu ya. Kalau yang umum ya, yang rata-rata bisa transisi itu orang komunikasi nih. Orang komunikasi bisa belajar namanya NLP gitu, Natural Language Processing. Jadi kita bisa mempelajari sentimen analisis. Dia udah paham nih sentimen positif tuh kayak gimana ya kan, orang komunikasi sentimen negatif kayak gimana. Kalau dia belajar matematik sama belajar programming, dia bisa tuh nge-scraping data dari Twitter, dia nganalisis kenapa orang ini punya sentimen positif, kenapa orang ini punya sentimen negatif. Jadi data scientist tadi programming sama matematik itu cuma tools. Jadi yang strong banget harus dipunyain itu pertama domain knowledge. Jadi semua orang tuh bisa jadi data scientist sebenarnya. Oke. Nah, jadi tadi ya yang mengutip dari tadi Mas Gian bilang bahwa emang semua orang bisa jadi data scientist. Ya pastinya, tapi juga tetap harus ada basic skill yang harus dimiliki yang tadi ya. Nah, sama yang penting itu adalah domain knowledge ya. Karena itu yang membuat jadi merevolusi idea of thinking. Ya, profesi si data scientist itu sendiri ya, yang emang dibutuhkan saat ini. Benar. Menarik. Nah, terus kalau misalnya dari Mas Gian sendiri nih sebagai praktisi dan akademisi ya, maksudnya bagaimana perkembangan profesi data scientist saat ini sama mungkin data science dan juga analytics trends gitu di tahun 2023. 2023 ya trennya ya. Sebenarnya kalau kita bahas tren berarti lebih ke arah teknikal sekarang nih. Kayak data science sendiri itu udah berkembang ya dari 3 tahun terakhir. Yes, benar. Kayak banyak banget implementasi baru gitu ya. Kayak teknologi ChatGPT atau apalagi tuh. Kalau yang umumnya transfer learning, dari model itu bisa ditarik, model dari deep learning itu bisa kita simpen, kita freeze, terus kita train lagi, tambahin belakangnya. Intinya kayak gitulah. Kalau dulu kan kita cuma nge-train model kita ambil, kita deploy gitu kan. Nah sekarang model yang udah kita punya bisa kita kembangin lagi gitu. Dari transfer learning tadi. Terus apalagi yang umum ya, apalagi kalau kemarin itu
banyak yang bahas case-case umum tuh, bahas tentang TensorFlow atau PyTorch gitu, lebih better mana gitu. Aduh itu apa tuh? Itu apa tuh Mas? Itu Baru ini nih kayak baru gitu ya. Itu nggak apa sih. Itu nggak apa. Itu kan tadi bahas tren ya, Iya. yang umum ya. Trennya jadi lebih ke arah teknikal ya, umumnya sekarang. Karena kalau dibahas ke industri yang rame itu mungkin sama aja sih, cuman modelnya aja lebih advance gitu. Jadi lebih mungkin bisa lebih presisi, lebih akurat. Jadi kalau kita simpulin semuanya, tren yang lagi rame apa? Modelnya getting better gitu kan. Hasil prediction mungkin lebih baik gitu dari tahun ke tahun, dan itu bisa dideploy ke industri gitu sih. Oh, oke. Ya itu Bayang ya. teknikal banget ya. Iya. Nah, kalau misal AI berbasis cloud sama predictive analytics itu juga masuk nggak Mas? Masuk ke bagian tren untuk data science, khususnya data analytics. Oke, Tahun. beneran. Itu juga jadi ini sih, jadi hal yang menarik ya buat seorang data scientist ya. Apalagi kalau misalnya dia bisa ngebuat server sendiri dan ditaruh di cloud gitu ya. Dia jadi bisa kerja di mana aja sih. Termasuk aku juga. Jadi aku sebenarnya kayak kita punya server lah ya gitu di kampusku gitu di Korea. Nah itu kita ngedeploy server di sana. Server itu bisa kita buka di mana aja lah. Jadi yang penting itu aku punya ada PC, walaupun PC-nya jelek gitu, aku bisa nge-run serverku dari sana gitu. Dan itu kan on cloud ya, kita bisa ngedeploy langsung apa sih yang kita kerjain gitu kan, di mana aja gitu loh. Nah itu yang yang jadi nilai lebih lah seorang data scientist. Jadi nggak perlu harus bener-bener stay di kantor yang istilahnya punya PC spek tinggi, tapi spek tingginya itu bisa kita taruh di cloud gitu loh. Kita bisa buka di mana aja. Terus yang kedua tentang predictive analytics ya. Predictive analytics itu ya kalau dibilang ikutin tren ya masih lah, kita seorang data scientist kan masih ke arah prediktif ya. Jadi emang masih ongoing di industri. Rata-rata kita dapat demand untuk melakukan predik lah, forecasting apa gitu umumnya. Yang umum ya mungkin stok, prediksi gold gitu-gitu, atau prediksi penumpang gitu kan. Ya masih jadi tren lah, masih emerging untuk saat ini. Wow, so cool. Dan ini kepala udah mulai agak berasap dikit ya. Cara ngomongin ini. Tapi seru, sangat seru banget. Nah, mumpung tadi ngomongin soal cloud computing dan juga bisa kerja dari mana aja. Nah, tadi saya lupa mention bahwa ini Mas Gian ini kan emang dia smart cyber. Dia bekerja praktisi di Cybertrend, tapi dia juga sambil study S3 di Korea dan emang bekerja dari Korea. Nah, jadi itu salah satu hal yang menarik ya dari value dari Cybertrend, di mana kita itu punya masih menggunakan hybrid working, dan juga kita masih menerapkan working from anywhere, khususnya Mas Gian yang dia dari Korea. Dan ini Mas Gian lagi di Jakarta karena lagi ada ini ada event. Lagi ada event special case yang harus dia ke Jakarta, makanya kita undang ke sini. Nah, jadi itu salah satu benefit yang kita bisa dapatkan bekerja di Cybertrend ya Mas. Kerja Cybertrend. Itu gimana sih Mas? Awalnya Mas Gian bisa kerja Cybertrend. Ya, bekerja di Cybertrend, dan itu kalau menurut saya itu kayak apa ya, itu luar biasa sih. Maksudnya di satu sisi bisa kerja tapi emang sambil S3 juga di Korea lagi. Gimana gitu maksudnya awalnya? Mungkin jadi jumping sebentar ya ke situ ya. Mungkin ceritanya agak panjang dikit nggak apa ya, tapi ya nggak terlalu panjang lah. Kalau dibilang aku beruntung juga sih bisa masuk Cybertrend, karena waktu aku masterku tuh teknik fisika ya, di university yang sama. Dan aku waktu itu corona, aku nggak punya kayak skillku semikonduktor di sana kan, buat semikonduktor, dan itu agak susah di Indonesia gitu kan. 2020 pas mulai corona lagi parah banget kan. Kalau aku pulang, aku punya challenge untuk nyari job yang istilahnya nggak high demand di Indonesia gitu kan. Nah jadinya aku coba ngeplay S3 lah ya. Kebetulan ada yang buka labnya, aku daftar dan keterima di situ dah. Jalan 6 bulan. Mungkin sebelum 6 bulannya itu aku juga coba ngeplay via Jobstreet gitu ya, di Cybertrend gitu kan. Coba ngeplay. Nah tapi kebetulan di next 6 bulan ya baru di call sama HR di sini kan. Nah pas di interview aku bilang aku skillku mungkin belum lama di data science gitu loh, tapi dan aku juga di Korea. Aku fair-fairan aja kan, kayaknya nggak mungkin kan. Iya, udah dari awal kayak udah fair-fairan. Udah fair-fairan. Terus HR-nya bilang, oh no worries, kita work on from everywhere. Kita udah hampir beberapa tahun ini kerja di mana aja gitu kan.
Dan di situ jadi nilai positif juga karena waktu itu aku belum punya ability ya buat bikin full jadi apa buat semua apps jadi end to end gitu loh. Nah di Cybertrain aku belajar dulu yang tadinya aku build model doang gitu loh. Aku belajar gimana cara bikin data warehouse ya kan, bikin dashboard yang istilahnya bisa apa eye-catching gitu kelihatan dan punya insight lebih gitu. Jadi kerjanya nggak sekedar bikin model, emang sih skupnya gede, tapi di situ ilmunya nambah. Nah, dan itu jadi nilai positif buat di sana juga. Nilai apa namanya pelajaran-pelajaran ya kan kerja ya, pengalaman lah ya sebutnya bukan pelajaran ya, beda ya. Experience-nya itu bisa dibawa ke sana. Jadi pas nyampe di Korea, walaupun aku stay di Korea, aku bisa bikin produk jadi untuk di sana. Dan teknologi model yang di sana aku pelajarin bisa dibawa di sini, jadi lebih advance gitu loh. Aduh seru banget sih. Jadi malah ya mas-masnya kayak malah jadi added value ya sebenarnya ya. Bahwa apa ya Mas Gian juga agak surprise ya ternyata emang bisa dari Korea dan pada saat itu juga emang momennya corona kan awal-awal corona. Betul. Terus ya jadi luar biasa juga jadi kayak apa ya. Jadi Mas Gian bekerja di sini malah jadi semakin apa ya memperkaya experience ya. Benar. Tadinya ya yang tadi Mas Gian bilang. Dan karena di Korea juga udah ada teknologinya dan advance juga jadi A/B testing gitu nggak sih jadi dan tapi ya jadi memperkaya kan kayak pengalaman. Bener. Enaknya jadi kaya banget sih. Maksudnya dari segi ilmu pengetahuan ya. Kayak maksudnya di Korea fokus ke model gitu kan, fokus ke modelnya advance di sana. Cuman aku waktu itu nggak tahu cara ngebuat end-to-end apps. Di sini aku belajar gimana cara bikin harus bisa semuanya kan. I see. Ketika udah bisa semuanya, tinggal ditarik modelnya ke sini, jadinya tuh nilai lebih. Kadang-kadang ya bisa coba ngasih advice ke temen juga di sana. Gini loh cara bikin apa namanya database gitu. Gini loh cara ngedeploy dashboard gitu loh. Itu nilai lebih loh, sangat lebih sih. Makanya aku bersyukur banget sih dapat pengalaman di sini. Udah stay hampir mau 2 tahun ya di sana. Udah tahun. Luar biasa. Mas Ram udah mau berapa tahun? 3 tahun Februari insyaallah. Nah, tapi kan ini ngomongin Mas Gian. Tapi luar biasa. Keren banget ini kayak dengernya tadi kayak langsung aduh. Secure banget nih kayak keren banget pengalamannya. Oke. Itu tadi bridgingnya ya. Kita langsung back to the main topic. Nah, jadi masih berkaitan sama data scientist kan yang tadi Mas Gian bilang kan dan aku juga ngerasa karena aku kan juga masuk sini kan kayak jalan 3 tahun kan, which is 2020 aku baru masuk dan emang ini industri yang baru juga sih di industri data science dan dari 3 tahun ke belakang sampai sekarang itu emang semakin apa ya semakin famous karena emang sebagai apa ya dijuluki data scientist itu sebagai the sexiest jobs di abad 21 makanya juga banyak tuh profesi lain juga yang di lingkupnya data science yang bermunculan kan. Nah terus juga ini berbanding lurus juga dengan munculnya bootcamp untuk menjadi data scientist yang tadi Mas Gian bilang kan bahwa sebenarnya setiap orang bisa jadi data scientist gitu kan mau dia punya background IT atau dari matematik gitu tapi dia bisa gitu kan. Nah kan karena bootcamp ini semakin banyak nih ya mungkin Mas Gian juga udah banyak lah ngeliat di YouTube ads di sosial media kan ya you name it lah kayak banyak gitu. Nah pastinya kan emang karena si data scientist itu sangat-sangat profesi yang sangat-sangat semenjanjikan itu ya Mas ya. Nah kalau dari Mas Gian itu sendiri ngeliatnya bagaimana bermunculan si bootcamp itu apakah itu emang apa ya kalau dari Mas Gian tuh udah emang sesuai dan emang karena emang apa ya lagi high demand juga tapi masih kurang gitu kan manpower. Gimana kalau Mas Gian? Mungkin karena aku lebih banyak tinggal di Korea ya jadi mungkin aku coba maksudnya disclaimer dulu nih aku takutnya nggak apa aku disclaimer dulu nih takutnya bootcamp di sini kan apa namanya nggak tahu lah pandanganku ya. Cuman kadang-kadang aku ada temen yang change career juga ya coba apa namanya daftar di bootcamp yang di Indonesia gitu ya sebelum mereka masuk milih bootcamp yang banyak gitu kan malah sih yang bagus gitu kan. Mungkin apa ya namanya ya banyak beberapa bootcamp yang show-nya itu hanya build model gitu loh. Jadi seorang data scientist emang si data scientist emang fokusnya ke build model terus problem solving dari problem industrinya gitu kan. Nah tapi kurang sayangnya adalah bootcampnya itu tidak mengajarkan gimana cara membuat apps-nya itu
end to end gitu dari awal sampai akhir. Gimana cara dia bisa ngedeploy modelnya. Jadi kadang-kadang yang jadi problem ketika mereka nge-apply kerja gitu loh. Mereka cuma bisa bilang, nggak cuma bisa bilang ya, beberapa data scientist mungkin beberapa ya bilangnya saya cuma bisa build model atau saya cuma mau build model aja gitu. Sebenarnya sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Padahal kalau misalnya dia bisa melakukan semuanya gitu loh. Melakukan semuanya itu menjadi nilai positif yang sangat besar gitu loh. Karena bahkan kalau misalnya dia bisa bikin end-to-end apps, dia bisa jadi divisi IT sendiri gitu loh menurut gue ya. Nah itu luar biasa sih ya. Cuman apa namanya ya, itu salah satu nilai positif kalau dia mempelajari semuanya. Itu kalau kita balik ke bootcamp, harapannya ya apa namanya, mungkin bisa kali fokus ke end to end apps. Cuman ya emang mungkin keterbatasan waktu ya, karena toolsnya kan banyak banget yang dipelajarin kali ya. Jadi fokusnya ke build model. Mungkin itu sih yang aku tahu itu pandangan menurutku sih ya. Tapi belum tentu benar. Berarti itu emang kayak nggak tahu ya, kalau menurut pandangan aku juga sebagai orang awam yang bukan data scientist, itu berarti kayak baru basic doang ya Mas, basic yang sebenarnya basic gitu yang diajarkan di bootcamp tersebut. Oke. Dibilang basic bener nggak tuh, atau sebenarnya nggak basic juga? Mungkin tajam, udah dalam gitu, udah dalam ya, cukup advance. Tapi apa namanya ya, udah advance cuman fokus ke build model aja. Dan sebenarnya ketika membuat model itu juga butuh bukan domain knowledge ya, mathematics ya, kemampuan mathematics yang cukup dalam gitu loh. Karena ketika kita membuat model deep learning gitu, kita harus paham yang apa namanya ya, kita harus tahu apa sih optimizernya yang lebih optimal gitu buat nyari lokal global optimal gitu. Terus apalagi ya, kita harus tahu gimana cara nentuin kriterion. Itu kan sebenarnya harus paham dari matematiknya dulu gitu. Nah apa namanya ya, itu mungkin diajarin di beberapa bootcamp gitu ya. Tapi mungkin aku sadar sih karena keterbatasan waktu, jadi mungkin nggak terlalu dalam di situ. Jadi fokusnya ke data science aja sih. Ke bikin build model aja. Jadi nggak ke semuanya gitu. Jadi aku baru nangkap nih. Jadi maksudnya adalah yang emang banyaknya di bootcamp itu mereka menawarkan emang fokus ke satu ya, dari sekian banyak sebenarnya yang bisa tuh dipelajari kan, yang bisa membuat data scientist itu akan semakin lebih handal lagi. Betul. Karena dulu kita kan juga revolusi data scientist ya di tahun 2023 ini. Oke, nah terus kalau misalkan sebenarnya jadi ikut bootcamp aja cukup nggak sih Mas untuk bisa jadi data scientist yang handal? Dan apakah ada bootcamp yang emang terbaik gitu? Bootcamp terbaik ya, kalau bootcamp terbaik aku nggak tahu ya. Karena aku sejujurnya juga belajarnya bukan dari bootcamp. Kalaupun di sekolah juga belajarnya juga nggak apa namanya, kan S3 ya, jadi mata kuliah kayak dosen tuh cuma ngasih PPT aja, kita belajar sendiri gitu ya. Tapi kalau belajarnya aku dulu tuh dari course-course yang online gitu loh, kayak Coursera, Udemy gitu. Kadang-kadang juga di provide juga Mas Cybertrend, coba ambil dari Udemy atau Coursera gitu kan. Aku belajar dari situ juga kan, nah itu nilai lebih juga. Nah kalau Mas Ram nanya cukup gak sih di situ ikut bootcamp aja? Menurutku sih cukup untuk build model ya, cukup ya untuk build model. Tapi nggak tahu ya kalau kurikulumnya nggak coba masuk ke deep learning, kalau nggak ada materi deep learning berarti mungkin kurang cukup gitu menurutku ya. Terus kalau dari segi full stacknya kayak bikin end to end apps, kalau misalnya kurikulumnya nggak ada cara untuk mengajarkan query SQL atau cara main Tableau atau pakai visualisasi yang kayak Plotly atau Streamlit gitu-gitu, mungkin kalau aku bilang masih kurang gitu. Jadi sebenarnya kalau di tren 2023 ya kita harus bisa semuanya sih. Menurutku ya. Kalau mau jadi high demand gitu loh, mau jadi orang yang istilahnya bisa dikejar-kejar sama banyak company gitu. Ini kan Mas Gia sebagai praktisi dan akademisi, ini pasti udah ini lah ya, udah qualify enough lah ya. Nah kalau menurut Mas Gian itu apa sih perkembangan yang dari kebutuhan di industri saat ini terkait dari kebutuhan data scientist? Aku mandangnya kayak gini kali ya, mungkin industri yang mau mengimplementasikan data science requirement-nya apa gitu ya Mas Ram ya. Oke, jadi sebenarnya tuh yang paling penting juga company tuh harus, mungkin kan trennya data science ya. Jadi ada banyak company yang coba-coba kita bikin divisi data science lah untuk mengoptimalkan bisnis. Tapi dari internalnya juga harus siap juga gitu, kayak misalnya tentang data warehousingnya. Jadi datanya tuh harus udah rapih
bentuk dalam ya database-nya udah rapi gitu. Nah, dari datanya sendiri itu baru bisa kita cari insight lebih. Nah, kadang juga ada beberapa klien ya mungkin ya ya ini worldwide ya, ini umum ya, nggak cuma klien di Indonesia atau di Korea yang pernah aku hadepin gitu. Ada company yang mungkin baru 3 tahun terakhir gitu kan. Nah, terus minta coba masuk ke implement data science gitu kan. Nah, problemnya adalah data mereka cuma 3 tahun gitu loh. Terus mereka minta coba forecasting gitu kan, forecasting sales atau forecasting yang relate dengan bisnis mereka. Sampai 10 tahun ke belakang. Atau Forecasting 10 tahun ke depan. Datanya Dia baru datanya 3 tahun. datanya sedikit gitu kan. Sebenarnya itu jadi challenge juga buat kita, dan mereka ekspektasinya dengan knowledge data science itu bisa dapat error yang rendah gitu kan. Sebenarnya ini jadi susah juga untuk kita kita gambarkan gitu loh untuk. Jadi sebenarnya kita juga kadang ngedukasi juga kalau misalnya emang belum belum ready gitu ya, sebenarnya kita masuk ke dashboardnya aja dulu. Jadi kita coba lempar ke diagnostic analytics-nya dulu. Jadi kayak kita ini loh dashboard itu bisa buat mantau, kita bisa nyari insight dulu. Nah, ntar kalau datanya udah mulai banyak, udah mulai jadi big gitu kan, apalagi udah ada patternnya, dan model matematika juga tidak bisa menjelaskan gitu kan. Nah, itu baru kita masuk ke machine learning, AI, baru ke data science. Explain. Itu jadi kayak gitu sih. Tapi yang paling penting untuk dalam deep technicalnya, mungkin yang jadi needs, yang jadi requirement sekarang kayak orang tuh mungkin data scientist harus minimal bisa deep learning lah, bisa PyTorch gitu. Toolsnya itu package atau TensorFlow gitu. Tapi better pakai PyTorch sih karena lebih dynamic gitu. Terus kayak tadi bisa bikin end-to-end apps gitu loh. Bisa yang nge-deploy di cloud lah, misalnya pakai service cloud kan banyak sekarang nih gitu. Itu jadi requirement juga karena banyak company yang butuh talent yang bisa Amazon Web Service atau Google Cloud Platform. Ya kayak di CBI kan kita juga pakai Google Cloud Platform ya, yang paling umum gitu. Jadi kurang lebih sih kayak gitu. Jadi needs-nya di situ. Oke, menarik. Nah, jadi itu ya cyber friends, bahwa ya tadi yang selain emang basic skill untuk jadi data scientist itu juga kalau misal mau menjadi data scientist yang plus yang jadi, makanya sesuai sama judul kita, revolusi data scientist di tahun 2023, yaitu tadi ya. Jadi dia juga yang pasti basic tadi programming, terus domain knowledge terkait dari study case di setiap industri. Terus storytelling ya, Mathematics. Oh ya, mathematics pastinya ya. Terus sama storytelling. Itu kalau udah punya itu berarti udah jadi revolusi banget ya, revolusioner data scientist ya di tahun 2023 ya. Menurutku sih itu top banget sih. Top banget. Udah top banget ya, maksudnya data scientist aja itu sebenarnya udah high demand. Nah, dengan orang yang data scientist yang memiliki support punya additional soft skill dan juga hard skill yang tadi udah kita sebutkan, itu akan jadi itu revolusioner. Yang penting punya 4 tadi sama hard skill yang tadi kita sebut lah, hard skill yang tadi kita. Luar biasa. Itu kayaknya udah gimana dong ntar gajinya kan berapa ya? Kan berapa digit tuh ya pasti ya. Oke, sip menarik. Nah, ini aku mau langsung nanya yang beda, yang lebih ke personal kali ya, personal Mas Gian sebagai smart cyber gitu. Nah, the most experience Mas Gian nih di Cybertrend sebagai data scientist, awal data scientist kan, sekarang jadi product data specialist, itu apa the most experience? Experience-nya yang paling seru sih ya lebih bukan di teknikalnya ya, malah kayak gimana cara kita bisa ngadepin klien gitu loh. Nah, itu sih sebenarnya yang jadi pelajaran banyak buat praktisi data scientist gitu loh. Karena kalau kita ngadepinnya di model atau ngadepin di segi teknikal kayak bikin apps, itu kan sebenarnya pasti ya, ilmu pasti ya. Jadi kayak gambarannya bisa lah kita kerjain. Tapi kalau UI kita beda ya, itu kan sebenarnya perspektif ya, balik lagi UI atau front end gitu. Nah, yang jadi menarik sebenarnya di ngadepin kliennya, karena tiap klien itu punya perspektif yang berbeda. Kayak tadi kan ya punya perspektif yang berbeda. Kadang dia mau ngotot saya pengen implementasi data science di sini gimana, tapi dia kekurangan data. Bahkan ada yang nggak punya data sama sekali. Kan gimana tuh? How to provide that data? Jadinya kita kadang bikin dummy atau kadang kita cuma kasih logic mathematics sederhana gitu. Jadi dari data yang dia udah punya, kita nge-conclude
satu output lah yang istilahnya pakai model matematik sederhana aja bisa gitu. Itu sih biasanya. Oke, berarti itu kan berarti dari berarti the most experience-nya Mas Gian juga dapat dari ini ya, business side kali ya, business Nah, side, bagaimana bisa menghadapi, menghandle kayak handling clients ya, karena setiap clients punya problemnya masing-masing dan juga punya requirement-nya juga masing-masing, ditambah lagi ada ternyata tadi yang Mas Gian bilang ternyata dia belum ada datanya gitu. Jadi makanya adjust handling mereka gitu. Nah, selain itu ada nggak Mas, misal kayak ini kan karena Mas kan product data specialist ya, mungkin buat produk Yes, yes. Cybertrend. Iya, kita beberapa kali build model ya, yang umum kan build model, build apps ya, build produk. Jadi ya gambarannya kayak si Trend Vision. Oh, Si Trend Trend Vision. Vision sendiri kan kita coba bikin dashboard untuk klien gitu, dan dashboardnya itu disesuaikan dengan kebutuhan klien. Kayak misalnya di industri retail, misalnya kita show salesnya kayak gimana, terus kita show inventory-nya gimana gitu, kita show kalau kita bisa bilang ya daily information-nya lah, biar tim manajemen atau tim staffnya itu bisa ngelihat perkembangan dari daily-nya, weekly-nya, sampai yearly-nya gitu. Ya sampai tahap gambarannya kayak gitu. Dan ada beberapa hal yang kita coba deploy modelnya di sana juga, di si Trend Vision. Kayak kita bikin forecasting dari sales-nya gitu. Jadi ya sebenarnya banyak sih yang bisa kita kita tambahin fiturnya, itu tergantung dari industrinya juga gitu. Si Trend Vision ini. Kalau si Trend Max sendiri juga kita kadang-kadang ngebuild suatu anomaly detection gitu. Misalnya di industri manufaktur gitu ya, kadang-kadang ada suatu failure gitu ya, kesalahan gitu. Nah, sebelum kadang-kadang failure-nya itu nggak bisa kita detect, tapi dengan machine learning itu kita bisa ngedetect secara real time, dan kita coba mengexplain apa sih kegagalan dari mesin ini gitu. Nah, itu juga salah satu fitur yang menarik sih dari machine learning atau dari AI ya, kita bilang ya, namanya explainable AI gitu. Nah, itu juga emerging juga 2 tahun terakhir ini. Kebetulan aku ngelakuin riset di sana juga, ngelakuin riset itu di Korea, dan itu aku implementasiin di Cybertrend gitu sih. Berarti emang the most experience-nya dari selain business side, handle klien tadi, sama ini ya, build product ya tadi, si Trend Vision dan juga si Trend Max ya. Berarti dari si produk itu, si Trend Vision itu berarti itu bisa di-adjust sesuai sama industri. Betul. Sama juga divisi ya Mas ya? Divisinya. Kayak dari ada yang bisa di-adjust untuk Manage. HR, terus juga ada sales and marketing. Betul. Tergantung kebutuhan dari usernya dari divisi mana, ya kita adjust kebutuhannya apa gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Mantep. Keren. Cool. Keren banget sih, udah pengen jadi data scientist juga nih kayaknya. Bisa belajarnya. Pengen jadi data scientist tuh kayak pengen study di Korea juga, bisa gak sih? Bisa. Kita berangkat aja. Udah ini ya Mas, kasih rekomendasi ya Mas. Aman. The last one, mungkin Mas sebelum aku closing ada pesan-pesan mungkin untuk Cyberfriends yang emang mau change karir ke data scientist, atau emang yang emang sudah menjadi profesi sebagai data scientist, dan tadi yang sudah Mas Gian sebutkan ya dari awal gitu. Ya, mungkin mungkin study S3 juga ke Korea atau gimana gitu. Apakah emang harus study juga gitu atau gimana? Silakan Mas. Kalau dari gambaranku sih ya, data scientist itu menarik banget ya, apalagi pas aku udah mulai masuk jadi data scientist ya. Jadi kalau jadi pesan paling ya, kalau mau change career ya jangan takut, langsung coba apply dan coba belajar, karena source-nya udah banyak banget di internet, dari macam-macam bootcamp online atau bootcamp offline, dan itu benar-benar valuable banget sih menurutku ya untuk diikutin. Kalau diikutin, kalaupun online bisa belajar secara dalam, materinya bisa kita pilih sendiri. Kalaupun offline bisa ketemu sama network atau teman-teman. Jadi kalau mau jadi data scientist mungkin coba aja gitu, dicoba aja. Mungkin sambil kerja, sambil ngambil course-nya gitu, terus ada job data scientist, coba apply. Mungkin gitu sih ya kalau. Jadi sesimpel itu. Makasih loh Mas Gian. Jadi coba aja dulu ya. Itu kayak tagline ya. kayak kenal sama orangnya. Intinya itu ya. Jadi yang tadi Mas Gian mengutip tadi yang Mas Gian bilang bahwa ya coba aja gitu, karena
kesempatannya ada dan juga masih high demand ya, tapi kita juga talentanya masih sangat sedikit. Itu makanya coba aja dan gain experience dan juga portfolio ya Mas ya. Portofolio begitu. Oke, terima kasih banyak nih Mas Gen udah mampir ke Cybertrend Chit Chat Podcast. Kan kantor sendiri. Oh iya ya, kantor sendiri ya nggak apa-apa. Biar kelihatan jadi ini aja Mas. Biar kayak oke, welcoming aja. Terima kasih banget. Karena kan ini susah banget kan ngatur jadwalnya kan. Biasanya kan ngechat Mas Gen kalau misalnya ada kebutuhan buat konten marketing aja. Jadi apa kan. Nah sekarang benar-benar Mas datang kantor ya ke studio ya, bukan kantor ya, ke studio dan jadi narasumber dan ini membahas soal revolusi data scientist di 2023. Dapat banyak insight juga sih tadi. Pasti juga bisa bermanfaat. Makasih Mas Gian. Ini benar langsung ke Korea nih habis ini nih. Masih di Indonesia. Masih melanjutin lagi nih, ada lagi juga. Kita habis ini langsung ke Korea. Oke, makasih Mas Gian. Sama-sama. Nah, jadi itu tadi Cybertrend Chit Chat podcast kita di episode terbaru di tahun 2023 ini, episode pertama kita. Terima kasih untuk Cyber Friends yang sudah menonton via YouTube dan juga mendengarkan via Spotify. Thanks for watching and listening, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita untuk konten-konten menarik selanjutnya dan juga untuk episode podcast kita selanjutnya dengan narasumber-narasumber menarik seperti tadi Mas Gian. Dan akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di podcast Cybertrend Chit Chat selanjutnya. Terima kasih.